Bab 19 Ruang Tenang. Nasi harum 8 harta karun, naga melingkar rebus dalam saus coklat, kalajengking insol goreng kering, rebusan campuran ikan sutra azure. Seni memasak Pak Tuama memang telah mencapai taraf luar biasa, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sekali lagi telah memasak 13 hidangan lezat yang amat lezat. Chen Xi merasakan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sejak ia masih kecil. Sajian demi sajian makanan lezat yang belum pernah ia cicipi seumur hidupnya, hidangan itu tidak hanya membuat keenam inderanya merasa sangat puas, tetapi energi roh yang murni dan kental yang terkandung dalam hidangan itu bagaikan hujan setelah kemarau panjang saat berkumpul di dalam dantiannya, yang secara bertahap mengembun menjadi awan ungu esensi sejati keempat dalam waktu yang sangat singkat. Dengan setiap peningkatan level alam bawaan seseorang, awan yang terkondensasi dari esensi sejati akan muncul di dalam dantian, dan itu disebut tangga awan pembangunan fondasi. Itu berlanjut hingga 9 awan terbentuk, kemudian seseorang dapat mengembangkan istana Valet untuk menjadi seorang kultivator alam istana Valet yang memiliki fondasi Dao untuk secara resmi melangkah ke istana abadi. Chen Xi telah mandek di level 3 alam bawaan selama 5 tahun, dan itu bukan karena bakat alaminya yang terlalu rendah, tetapi karena kunci umur panjang yang ditinggalkan ibunya. Selama 5 tahun ini, kunci itu diam-diam menyerap esensi sejati di dalam tubuhnya, dan hanya ketika kunci umur panjang itu hancur dan memperlihatkan liontin giok di dalamnya, dia tampak seolah-olah telah mematahkan belenggunya. Sejak hari itu dan seterusnya, dia tidak pernah khawatir tentang kultivasinya yang tidak dapat maju. Namun, bahkan saat itu, dalam keadaan kekurangan batu roh, pil roh, obat roh, dan sumber dukungan eksternal lainnya, kemajuan kultivasinya sangat lambat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa memakan lebih dari 10 hidangan benar-benar memungkinkan kultivasinya menjadi seperti ledakan sumur minyak dan menembus level sekali lagi. Hal ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia juga merasakan semacam siksaan. Setiap kali lelaki Tuama memasak hidangan lezat, bau yang menyengat dan menggoda itu membuatnya tidak dapat berhenti meskipun ia ingin. Dan niat awalnya untuk hanya menggigit sedikit berubah total menjadi mengabaikan citranya saat ia melahap hidangan itu. Hal ini membuatnya merasa semakin malu, dan ia merasa dirinya semakin rakus dan tidak mampu menahan godaan. Pak Tuama juga terkejut dengan penampilan Chen Xi saat makan, saat dia menatap ke-14 piring giok kosong itu, dia tidak berani mempercayai matanya, dan hanya bergumam dalam keadaan linglung. Aneh, mungkinkah perut orang ini seperti lubang tanpa dasar? Murid yang kuambil terlalu aneh, kan? Chen Xi merasa semakin malu dalam hatinya ketika mendengar ini, dan wajah datarnya yang diejek karena tidak berekspresi bahkan memperlihatkan sedikit rona merah. Ia pun merasa aneh sekali, setelah menghabiskan 14 piring, ia bukan saja tidak merasa kembung, tetapi malah ingin makan setumpuk besar makanan. Dasar orang aneh, bertingkah persis seperti kuli-kuli pemurni tubuh itu. 1. https://n.wikipedia.org/wiki-kuli-siku-tutup, dasar rakus. Pak Tuama bergumam sekali lagi. Namun ketika kata-kata ini masuk ke telinga Chen Xi, hal itu malah menimbulkan masalah di benaknya, sepertinya. Sejak dia mengolah seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta, dia tidak pernah merasa puas. Mungkinkah ini alasannya? Chen Xi dengan hati-hati merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa seolah-olah daging, darah, dan kulitnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan tulang-tulangnya tampak menjadi 100 gram lebih ringan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tebal yang melimpah. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa hidangan yang kaya akan kiro ini tidak hanya berguna bagi pemurni Qi, tetapi juga mampu menimbulkan efek nutrisi yang sangat baik bagi tubuh pemurni tubuh. Kakek Ma tampak tersentuh oleh hati nuraninya saat melihat Chen Xi yang kebingungan dan tidak berbicara, dan dia tidak menggumamkan kata-kata yang membuat Chen Xi sangat malu lagi saat dia bertanya langsung. Di antara 14 metode memasak, berapa banyak yang kamu ingat? Berbicara tentang bisnis yang tepat menyebabkan ekspresi Chen Xi akhirnya kembali normal, lalu dia merenung dan berkata, aku hampir menghafal semuanya. Benarkah? Mata lelaki tua Ma tiba-tiba terbelalak lebar. Chen Xi berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan serius. Namun, Pak Tuama tidak mempercayainya dan menunjuk ke arah tungku. Kamu masak saja. Masak kalajengking jiwa tinta goreng kering. Baiklah, Chen Xi menjawab dengan lugas,
dan tindakannya sangat tegas. Dia tiba di depan kompor, lalu mengikuti ingatannya untuk mulai memasak langkah demi langkah. Membersihkan dan memotong ing soul scorpion, mencampur bumbu-bumbu, mengendalikan api spiritus. Pak Tuama menatap metode memasak Chen Si yang metodis, dan ekspresinya yang awalnya ragu perlahan berubah menjadi heran dan tercengang. Sampai dia melihat Chen Si menggunakan esensi sejati untuk menyerap sendok besi ke tangannya, lalu mengendalikan wanita besi dan wajan besi dengan kekuatan yang tepat dan seimbang, tatapannya benar-benar berubah menjadi kaget. Langkah-langkahnya tidak berbeda sedikit pun. Pak Tuama tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, ketika aku mulai belajar seni memasak, aku gagal lebih dari 10 kali sebelum akhirnya mencapai tingkat yang dicapai orang ini sekarang. Mungkinkah aku benar-benar telah mengambil murid jenius dengan pemahaman yang mengejutkan dalam Dao memasak? Hatinya tiba-tiba menjadi gembira ketika dia memikirkan hal ini. Mungkin, target yang tidak dapat kucapai dapat dicapai oleh orang ini. Setelah waktu pembakaran dupa berlalu, sepiring kalajengking ing soul goreng kering dengan tekstur daging renyah yang lezat keluar dari wajan. Pak Tuama bergegas maju dengan tidak sabar, lalu mengambil kalajengking jiwa tinta yang lembut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia jatuh ke dalam keadaan tidak sadar setelah mengunyahnya perlahan selama beberapa saat, rasa dan tingkat kemurnian energi roh ini. Itu sama dengan apa yang telah dia masak. Chen Si tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gelisah. Ketika dia memasak sebelumnya, ada banyak kesempatan di mana dia hampir tidak dapat mengendalikan irama api roh. Untungnya, wataknya stabil dan teguh, dan dia tidak terburu-buru atau terganggu. Ini memungkinkannya untuk bertahan tanpa kesalahan dan bertahan sampai akhir. Saya bermaksud mengubah metode mengajarmu seni memasak. Setelah beberapa saat, lelaki tua tampaknya telah mempertimbangkannya dengan saksama dan dia berkata perlahan, meniru saja tidak akan menjadi masalah bagimu. Kalau begitu, mulailah memasak hidanganmu sendiri. Chen Si terkejut. Apa yang harus aku lakukan? Sangat mudah. Ambil 1308 bahan dasar dan masak hidangan sesuai dengan karakteristiknya. Pak Tuama berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu mampu membuatnya memiliki aroma dan rasa, dan pada saat yang sama memungkinkan energi spiritual dari masakan mencapai tingkat optimal, kamu akan dianggap sebagai juru masak roh satu daun sejati. Chen Si merasa itu agak tidak pantas. Dia baru saja menjadi murid juru masak roh dan hanya menghafal 2 buku, panduan lengkap bergambar untuk bahan makanan dan koleksi api roh. Mengenai seni kuliner, dia hanya menghafal langkah-langkah memasak 14 jenis hidangan. Dengan meniru yang lain dan tidak memiliki sedikit pun dasar. Dalam situasi seperti ini, mengapa Pak Tuama mengajukan tuntutan seperti itu? Chen Si sangat tidak yakin. Sama seperti pemahaman dan pengertian tentang Dao surgawi yang berbeda untuk setiap kultivator, seni kuliner setiap juru masak roh juga berbeda. Pak Tuama berkata dengan acuh tak acuh, bakat alamimu dalam Dao kuliner sangat mengejutkan, daripada mengikuti jalanku, mengapa kau tidak mencari jalan Dao kulinermu sendiri? Mata lelaki Tuama sekali lagi memancarkan cahaya fanatisme dan kerinduan ketika dia berbicara sampai titik ini. Lalu dia tiba-tiba berbalik untuk menatap tajam ke mata Chen Si dan berkata dengan suara rendah. Namun, aku akan mengujimu sesekali, dan jika kamu tidak dapat lulus, maka jangan bermimpi mendapatkan gaji dari restoran Clearstream. Chen Si tercengang, ia tiba-tiba merasa ditinggalkan, dan disertai dengan eksploitasi berdarah. Di dalam ruang tenang, mungkinkah kalajengking tinta goreng kering yang kumasak rasanya sangat tidak enak? Apakah lelaki Tuama membalas dendam padaku? Chen Si melihat berbagai bahan yang ditumpuk membentuk gunung di sekelilingnya, lalu melihat kompor baru dan peralatan memasak yang berkilau. Pandangannya bingung sementara pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Hanya dia yang ada di sini, sesuai dengan niat lelaki Tuama, kecuali dia mampu memasak hidangan sendiri dan mencapai tingkat koki roh 1 daun, kalau tidak, jangan berpikir untuk keluar dari ruang tenang. Kambing tua ini punya sifat yang sangat eksentrik, dan dia bahkan bertindak sangat aneh. Dia benar-benar bajingan gila, bahkan dengan toleransinya, Chen Si tidak dapat menahan rasa jengkel ketika mengingat apa yang dikatakan lelaki Tuama. Aku hanya ingin mendapatkan beberapa batu roh untuk membantu membayar biaya kuliah adikku, aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk menempuh jalur Dao kuliner. Setelah merasa kesal, Chen Si segera menenangkan diri, lalu ia melihat ke sekeliling. Ia tahu bahwa terus menggerutu tidak akan ada gunanya,
sebaliknya akan lebih baik untuk memikirkan bagaimana menggunakan bahan-bahan ini untuk memasak hidangan yang memuaskan lelaki tua Ma, lalu ia bisa meninggalkan ruang sunyi terkutuk ini. Dia berjalan mendekati tumpukan bahan-bahan yang menggunung itu dan memeriksanya satu persatu dengan saksama. Jika saya ingin menjadi juru masak roh satu daun, maka saya harus memasak hidangan yang cocok untuk memberi nutrisi pada seorang kultivator alam pasca Natal. Bahan-bahan ini tidak hanya beraneka ragam, bahkan rasanya pun berbeda satu sama lain. Sangat penting untuk membedakan atribut mereka agar saling melengkapi, dan saya sama sekali tidak boleh membiarkan mereka saling bertentangan. Ketika Chen Xi menjadi serius, dia tidak diragukan lagi memiliki kekuatan ledakan yang sangat mengejutkan. Pikirannya berputar dalam kegilaan saat dia menggabungkan pengetahuan yang dia pelajari dari panduan lengkap dan bergambar untuk bahan makanan dan mulai mengatur ulang tumpukan berbagai bahan yang menggunung. Setelah waktu pembakaran dupa selesai, semua bahan-bahan tersebut disusun menjadi dua tumpukan besar, yang masing-masing mewakili atribut Yin dan Yang. Setiap tumpukan besar dibagi lagi menjadi 5 bagian kecil yang mewakili 5 atribut unsur logam, kayu, air, tanah, dan api. Setiap bahan dengan atribut unsur yang sama dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang bahkan lebih kecil lagi berdasarkan rasa, lingkungan pertumbuhan, bahan utama, bahan pelengkap, des. Proses ini menghabiskan hampir sehari waktunya, dan demi memastikan tidak ada kesalahan, dia bahkan tidak ragu untuk mencicipi darah binatang iblis yang menyerbu hidungnya dengan bau darah dan bahan-bahan dalam bentuk cairan yang memiliki warna yang sangat menjijikkan. Lidahnya hampir mati rasa karena dirangsang oleh berbagai bahan aneh ini, dan bahkan ada banyak kali dia hampir muntah karena jijik. Namun, saat melihat berbagai bahan muncul di hadapannya secara berurutan, Chen Xi merasakan sedikit kepuasan, dan dia tidak mau menyeka keringat di dahinya sebelum mulai memikirkan metode untuk membuat hidangan baru. Waktu terus berlalu. Chen Xi berdiri setelah waktu yang lama, lalu dia memilih lebih dari 10 bahan sebelum langsung menuju kompor. Mendesis. Setelah menyiapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbu, Chen Xi tidak ragu sedikit pun saat ia mulai memasak, namun belum sampai 15 menit ketika bau hangus tercium dari dasar wajan. Dia sudah lama bersiap untuk gagal, jadi dia tidak terkejut saat melihat ini. Dia meletakkan hidangan itu ke piring giok lalu memakannya sedikit demi sedikit. Rasa pedasnya terlalu kuat, energi spiritual bunga wot dan ikan wangi anggur tidak seimbang, sepertinya aku harus menggunakan api hangat untuk memanggangnya perlahan-lahan. Rasanya sangat aneh, tetapi Chen Xi tampaknya tidak menyadarinya sedikit pun saat dia mengunyah dengan ekspresi linglung, pikirannya sepenuhnya terlibat dalam menganalisis alasan kegagalannya. Setelah selesai dan membereskan, Chen Xi mulai memasak sekali lagi. 5 elemen tidak seimbang, gagal. Kesalahan dalam membumbui, gagal. Bahan-bahan disiapkan dengan tidak benar, gagal. Teknik memasak yang terlalu berlebihan, esensi sejati menghilang, gagal. Setelah gagal lebih dari 10 kali, Chen Xi sudah benar-benar tidak sadarkan diri, saat ia menelan hidangannya yang gagal sedikit demi sedikit, lalu dengan tenang menganalisis alasan setiap kegagalan sebelum memulai lagi. Wajahnya yang tenang dan kaku itu tidak berekspresi, dan ia seperti mesin yang tidak mengenal kelelahan saat ia mengulangi tindakan yang sama secara monoton. Chen Xi sama sekali tidak menyadari bahwa energi spiritualnya tidak terkuras, tetapi malah seperti genangan air di tengah hujan badai, tumbuh dengan kecepatan yang nyata. Bab 20 Si Pengecut. Langit baru saja cerah ketika Im menguap sebelum terbangun dengan ekspresi mengantuk. Dia dulunya seorang berandalan di jalanan. Meskipun dia masih muda, dia sangat cerdas. Bos Zhang dari toko serba ada Zhang menyukainya sebulan yang lalu, dan dia beruntung menjadi murid pembuat jimat yang menerima gaji. Namun, selama sebulan terakhir, dia malah membantu Zhang Dayong melakukan hal lain, dia bekerja sebagai asisten penjualan. Pintu toko terbuka, menampakkan kerumunan padat yang telah lama berkumpul di luar pintu, sampai-sampai setetes air pun tidak bisa keluar. Sudah dibuka, Saudara Im, saya ingin memesan 3 jimat driller, saya ingin jimat versi baru itu. Wim, aku tetanggamu, Paman Li. Apa kau masih punya jimat Azurewut dasar yang kekuatannya setara dengan jimat kelas 2? Semuanya, jangan bersaing denganku. Aku sudah mengantre selama 3 hari hanya untuk membeli jimat Gold Edge untuk anak nakalku di rumah itu agar bisa membela diri. Aku akan marah kepada siapapun yang bersaing denganku. Saya instruktur lembaga pembuatan jimat Maple Surgawi di Pine Mist City.
Saya datang ke sini kali ini untuk bertemu dengan Grandmaster yang mengembangkan versi baru dari jimat dasar ini. Saya ingin tahu apakah Saudara Im dapat memperkenalkan kami. Semua orang berteriak-teriak sambil berjuang untuk berdesakan menuju pintu tanpa peduli dengan citra mereka, seolah-olah mereka sedang berebut barang di pasar. Im sudah terbiasa dengan hal ini, karena sejak versi baru jimat perisai bumi yang dibuat Chen Xi beredar setengah bulan yang lalu, reputasi toko umum Zhang langsung meledak dalam semalam. Bos Zhang Dayong memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan pengumuman yang mengejutkan banyak orang. Karya pribadi master pembuat jimat tingkat Grandmaster. Kontribusi besar toko kami tahun ini. Penampakan menakjubkan dari jimat dasar versi baru yang dibuat dengan keterampilan luar biasa. Anda berhak memiliki satu. Pengumuman itu sangat mengejutkan dan memang menarik banyak perhatian, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah jimat dasar, dan kebanyakan orang masih sedikit meragukan keaslian berita itu. Tetapi ketika Zhang Dayong secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa putri kecil dari kediaman jenderal telah membeli 15 jimat Earth Shield versi baru, pintu toko umum Zhang langsung penuh sesak luar biasa. Siapa di Pine Mist City yang tidak tahu bahwa putri kecil dari kediaman jenderal adalah seorang pecandu jimat kecil? Bagaimana mungkin sesuatu yang dapat membangkitkan imajinasinya bisa salah? Zhang Dayong meluapkan kegembiraannya, dia yang telah merencanakan ini sebelumnya telah meramalkan situasi ini ketika dia melihat Chen Xi terus-menerus membuat berbagai jimat dasar yang memiliki struktur yang sama sekali berbeda. Namun, hanya ada beberapa jenis jimat versi baru yang dibuat Chen Xi dan jumlahnya sangat terbatas. Demi memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang berharga ini, dia dengan tegas memutuskan untuk hanya menjual 10 jimat versi baru ini setiap hari. Segala sesuatu dinilai berdasarkan kelangkaannya, semakin langka suatu benda, semakin bernilai pula benda tersebut. Zhang Dayong, yang telah berbisnis selama 30 tahun, tentu mengetahui prinsip ini, dan demi tidak menerima tuntutan dari kenalan dan orang-orang berpengaruh, ia bahkan bersembunyi sejak awal dan mempercayakan semuanya pada Im. Semuanya, lihat plat nomor di tangan kalian, nomor yang boleh masuk ke toko, nomor yang tidak boleh masuk, boleh kembali besok. Teriak Im dengan keras, nomor 155, nomor 156. Setelah menyebutkan 10 nomor berturut-turut, mereka yang dipanggil menunjukkan ekspresi gembira dan puas, sementara mereka yang tidak dipanggil mulai berteriak marah. Ada yang mengemis, ada yang mencoba memanfaatkan koneksi. Mereka, ada yang menggunakan ancaman. Contoh nyata menunjukkan semua perilaku dan ekspresi yang ada di dunia. Im menegangkan wajahnya dan tetap acuh tak acuh dengan ekspresi keras kepala. Namun, dalam hatinya, dia masih tidak bisa menahan rasa iri yang mendalam. Im dulu seperti murid-murid lainnya, mengejek Chen Xi sebagai pembawa sial yang nasib buruknya sudah di depan mata. Kapan dia pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana pembawa sial ini benar-benar dapat menyebabkan kehebohan seperti itu? Kalau saja Bos Zhang tidak berulang kali menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak diperbolehkan membocorkan identitas Chen Xi, dia bahkan mengira bahwa hanya dengan mengandalkan kemampuan Chen Xi membuat jimat dasar versi baru, kesan seisi kota kabut pinus terhadap Chen Xi akan berubah. Mungkinkah orang ini benar-benar akan menghapus semua kemalangannya dan melonjak menjadi tokoh besar yang terkenal? Im diam-diam memutuskan bahwa ia harus menghormati Chen Xi di masa depan, seolah-olah Chen Xi benar-benar meroket. Jika Chen Xi dengan mudah memberinya bantuan, bukankah ia akan meraup untung besar? Namun, Chen Xi tidak datang ke toko selama lebih dari 10 hari, dan jika Chen Xi masih tidak muncul, maka jimat dasar versi baru ini akan kehabisan stok. Distrik rakyat kota Pine Mist, sebelum rumah Chen Xi. Luo Chong menatap gadis muda bergaun sederhana yang duduk di tangga batu sambil menatap kosong dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Apakah perlu bagi putri kecil dari kediaman jenderal untuk pergi sejauh itu dengan menunggu di depan rumah kutukan itu, Chen Xi, selama 10 hari hanya demi beberapa jimat? Tidak heran dia disebut pecandu jimat kecil. Luo Chong adalah ahli nomor 1 di bawah komando perkebunan jenderal kota Pine Mist. Kultivasinya tak terduga, tubuhnya kurus dengan sepasang lengan kurus dan sepasang mata yang jernih dan cemerlang. Namun sekarang dia bersembunyi dalam bayangan, bagaikan seekor citah yang waspada, mengamati kondisi sekelilingnya setiap saat. Qin Hongnian tergila-gila pada dao jimat, tetapi tidak tahu seluk-beluk dunia. Dia naif seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sampai-sampai dia datang sendirian ke distrik rakyat biasa tempat penjahat bercampur dengan rakyat biasa.
Sulit untuk memastikan tidak akan terjadi kecelakaan, jadi tugas Luo Chong adalah untuk menjaga dari balik bayang-bayang dan menjamin keselamatan Qin Hongnian. Aku heran kemana perginya kutukan itu, yang benar-benar membuatku dan Nona menderita selama lebih dari 10 hari. Benar-benar bajingan yang tidak menyenangkan. Luo Chong mengkritik tanpa henti. Klan Li, aula latihan bela diri. Manajer Wu memasang ekspresi hormat saat berkata dengan suara berat, menurut sumber yang dapat dipercaya, kemungkinan besar target akan meninggalkan restoran Clearstream. Li Han, Li Feng, Li Zan, kalian bertiga ahli dalam seni sembunyi-sembunyi dan pembunuhan. Malam ini, kalian bertiga akan menjadi pasukan utama. Pastikan untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Ya, tiga pemuda dengan ekspresi yang dalam dan kejam setuju serempak. Bagus, pertarungan ini terkait dengan kehormatan klan Li kita. Aku sendiri yang akan pergi ke sana, dan begitu kau berhasil, aku akan mengusulkan kepada Patriark agar ia mengizinkan kalian bertiga untuk berkultivasi di rumah leluhur. Manajer Wu mengangguk puas. Kultivasi ketiga bersaudara di hadapannya berada di level ke-8 alam bawaan. Ketika mereka bergabung, mereka sepenuhnya mampu mengalahkan seorang kultivator yang telah mencapai kesempurnaan di alam bawaan. Menggunakan mereka untuk menghadapi bocah alam bawaan level ketiga sangatlah mudah. Bercocok tanam di rumah leluhur. Ketiga saudara itu semua terkejut dan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajah mereka secara bersamaan. Manajer Wu tidak dapat menahan tawa kegirangan ketika melihat ini. Tepat 1 bulan kemudian, itu benar-benar seperti kesempatan yang diberikan Tuhan. Dia tampak seolah-olah telah melihat mangsanya berjuang histeris di depan matanya, dalam usaha yang sia-sia. Restoran Clearstream, ruang hening yang tertutup rapat selama setengah bulan dibuka dari luar. Ketika lelaki tua Ma, Qiaonan, dan Pei Pei melihat pemandangan di dalam dengan jelas, mereka terkesiap serempak dan ekspresi mereka langsung membeku. Bahan-bahan yang ditumpuk seperti bukit telah menghilang, dan hanya Chen Xi yang duduk sendirian dengan mata terpejam dalam meditasi di dalam ruangan kosong itu, tampak sangat mencolok. Mungkinkah orang ini memakan semua bahan-bahannya? Qiaonan tampak seperti melihat hantu, dan dia berteriak, bahan-bahan itu mampu memberi makan para pembudidaya biasa selama 10 tahun. Adik Chen Xi tidak hanya tampan, tetapi nafsu makannya juga sangat mendominasi dan ganas. Oh, hanya pria seperti itu yang layak membuatku rela tenggelam ke dalam sungai cinta. Pei Pei yang menawan dan mempesona sekali lagi menunjukkan sisi gilanya sebagai seorang anak laki-laki. Pak Tua Ma pernah merasakan kemampuan rakus Chen Xi yang jauh melampaui orang biasa sebelumnya, tetapi sekarang ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya, lalu dia bergumam. Aku telah mengambil murid yang bisa disebut rakus langka, aku bertanya-tanya apakah itu berkah atau kemalangan, dia. Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Pei Pei berjalan ke arah tungku dan melihat piring-piring giok berisi berbagai macam hidangan yang berjejer, dan dia buru-buru memberi isyarat sambil berteriak. Kakak senior, cepat, kemarilah dan lihat, ini sepertinya hidangan yang dimasak oleh adik Chen Xi. Kakek Ma dan Qiaonan tiba di depan tungku, raut wajah mereka berubah serius dan hikmat saat menatap deretan piring dengan berbagai warna yang sedap dipandang mata. Belut hitam goreng ini lumayan, kombinasi teksturnya kelas 1, dan energi spiritualnya murni dan kental. Tidak usah, tekstur daging renyah rebus jade flame ini tidak buruk, dan setiap aspeknya telah mencapai standar kelas 1. Yang paling mengejutkan adalah dia benar-benar berpikir untuk menggunakan atribut Yin murni Streamlet Herb untuk membungkus betis sapi White Willow untuk mengimbangi rasa tanah dari Wood Cicada. Ide seperti itu benar-benar cerdik, hanya membuat orang tercengang. Buah lilac, buah kasia merah, biji rami liar. Bubur yang terbuat dari 110 jenis buah roh ini benar-benar lesat. Rasanya manis dan menyegarkan, dan juga memberikan sensasi lembut dan lengket yang sulit dijelaskan. Oh, aku heran bagaimana adik Chen Xi bisa memikirkannya, bubur itu bahkan tampaknya mengandung fungsi menyehatkan dan mempercantik. Ketiga juru masak minuman beralkohol 3 daun itu mencicipinya satu persatu dan berulang kali memuji karena keterkejutan yang menyenangkan di mata mereka semakin lama semakin tebal. Kakak senior, kau telah membuktikan dirimu mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Dengan Chen Xi sebagai muridmu, mengapa khawatir tidak ada yang mewarisi kemampuanmu? Qiaonan berkata dengan emosional. Melihat Chen Xi membuatku mengingat diriku dari tahun-tahun yang lalu.
Aku juga sangat berbakat, juga sangat. Pak Tuama langsung mengabaikan orang narsis ini, dan berkata dengan arogan, sekarang, muridku ini telah melangkah ke level juru masak roh daun 1. Pada langkah berikutnya, aku akan mengadopsi metode pelatihan yang lebih keras dan membuatnya. Tunggu sebentar, berikan aku gajiku untuk beberapa hari ini, aku ingin pulang. Pada waktu yang tidak diketahui, Chen Xi sudah berdiri dan dia langsung menyela. Lelaki Tuama dengan nada tidak sopan. Mustahil baginya untuk bersikap sopan karena lelaki Tuama tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum memasukkannya ke ruang tenang, dan itu bahkan sudah lebih dari 10 hari. Bahkan jika itu orang lain, suasana hatinya tidak akan lebih baik. Anak ini jadi pemarah ya. Apa ada murid yang berbicara seperti ini kepada gurunya? Pak Tuama melotot dan hendak marah ketika dia menyadari sesuatu dan berseru. Kultivasimu. Begitu dia selesai berbicara, Qiaonan dan Pei Pei memperhatikan perubahan pada Chen Xi. Sosok Chen Xi yang tadinya tinggi dan kurus kering, kini memiliki temperamen yang tenang dan kaku di usia muda, bagaikan pedang tajam yang tersegel dalam debu di dalam sarungnya yang terkekang dan tersembunyi. Akan tetapi, pada saat ini, ada jejak sikap yang tajam dan mengesankan yang unik pada dirinya, dan dengan setiap gerakan yang dilakukannya, dia tampak sama seperti sebelumnya, namun dia memberi orang lain tekanan yang samar-samar terlihat. Saya sudah maju, jawab Chen Xi. Selama beberapa hari ini, selain menyebarkan teknik kultivasinya dalam meditasi, sisa waktunya dihabiskan untuk memasak. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasinya akan melonjak secara berturut-turut hingga tanpa disadari menembus ke tingkat ke-8 alam bawaan. Jadi begitulah adanya. Pak Tuama menatap ruangan kosong itu dan langsung mengerti segalanya. Meskipun bahan-bahan yang ditumpuk menjadi bukit itu hanyalah beberapa bahan yang hampir tidak dinilai, tetapi semuanya mengandung benang-benang energi roh murni. Chen Xi sudah berada di alam bawaan, dan sekarang setelah dia menelan begitu banyak bahan dalam waktu singkat, kemajuan dalam kultivasi dapat dibenarkan. Pak Tuama tidak tahu bahwa Chen Xi tidak hanya berhasil menembus level 8 alam bawaan dalam pemurnian Qi, bahkan teknik penempaan tubuh pembunuh bintang semesta miliknya telah dikultivasikan ke level ketiga, mencapai tahap meremas urat dengan air. Dia sudah mampu memanfaatkan Qi jahat bintang air fleksibel untuk meremas urat. Kulit Chen Xi kini seperti tembaga, urat dan tulangnya seperti besi, dan tubuhnya telah ditempa agar menjadi lentur dan kuat. Justru karena inilah temperamennya diam-diam mengalami sedikit perubahan. Ia penuh semangat dan tidak lagi memiliki penampilan yang lemah seperti sebelumnya. Pak Tuama tampaknya menyadari sesuatu ketika melihat ekspresi Chen Xi yang tenang dan tegas, memaksa Chen Xi untuk belajar seni kuliner semata-mata bukanlah hal yang realistis. Jadi, ia memutuskan untuk memberi Chen Xi cuti beberapa hari dan mengangkat tangannya untuk melemparkan tas 100 harta karun kepada Chen Xi. Gaji untuk 15 hari ini ada di dalamnya. Karena kamu ingin pulang, maka guru tidak akan menghentikanmu. Namun, kamu tetap harus bergegas kembali ke sini. Jangan sia-siakan bakat alamimu dalam dao kuliner. Kekesalan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir ini sirna secara substansial ketika ia memperoleh batu-batu roh dan bahkan batu-batu itu disertai dengan tas 100 harta karun. Ia mengangguk sebelum berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah keluar dari restoran Clearstream dan memandangi matahari serta langit biru yang sudah lama tidak dilihatnya, Chen Xi merasa seakan-akan ia terputus dari dunia luar selama berabad-abad, dan meninggalkan ruang tenang itu terasa sungguh luar biasa. Chen Xi tidak lagi mendesah karena emosi dan berjalan menuju rumahnya dengan tergesa-gesa. Namun, dia baru berjalan setengah jalan ketika tiba-tiba dia merasakan sedikit perasaan mengerikan mengalir ke dalam hatinya, seolah-olah menjadi sasaran ular berbisa dari bayang-bayang. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia tiba-tiba menghentikan langkahnya sebelum menoleh untuk melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Chen Xi waspada seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh yang tangguh dan esensi sejati di seluruh tubuhnya meledak. Dia seperti tombak yang menembus langit, dengan cara yang mengesankan yang sangat cepat dan ganas.